Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ijen Mulfana Bro Ginting dari jurusan PISD dengan NPM 2215010095. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang renang untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan olahraga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang renang. Renang merupakan salah satu dari gerakan yang dapat dilakukan di dalam air. Adapun manfaat renang yaitu melatih pernapasan, meningkatkan kekuatan otot dan tulang, sehat bagi jantung, meninggikan badan, bentuk tubuh ideal, meredakan stres, meningkatkan kebugaran tubuh, meredakan radang sendi, dan membakar kalori. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam gaya renang. 1. Gaya renang bebas. Gaya renang bebas ialah sebuah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki untuk melakukan sebuah tarikan dan tendangan air. Pada renang gaya ini, posisi tubuh juga berada di datar atas air dan bahu agak ke belakang. Sementara pada kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah dengan mempertahankan wajah dan pandangan harus lurus ke depan. 2. Renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu yakni sebuah pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu ialah gaya berenang yang dapat dikerjakan dengan kedua lengan secara bersamaan untuk bisa mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan juga harus mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan kedua tangan tersebut seperti sayap kupu-kupu. 3. Renang gaya punggung. Renang gaya punggung merupakan salah satu gaya berenang dengan posisi terbalik atau punggung yang menghadap air. Gerakannya juga sama seperti pada gaya renang bebas. Pada gaya punggung, wajah berenang berada di atas permukaan air atau menghadap ke langit, agar mudah untuk bisa bernapas dan lebih mudah membuka mata. Tapi pada gaya punggung akan sulit untuk dapat menentukan berbagai arah gerak karena mata yang menghadap ke atas. Pada gaya punggung, kaki yang lebih aktif bergerak ke atas. Pada gaya ini, pergelangan kaki harus dapat diusahakan untuk rileks. 4. Gaya renang dada. Gaya renang dada ini ialah salah satu teknik renang yang begitu mudah dan tentunya sangat menyenangkan. Berenang gaya model ini sangat bagus untuk dapat melatih bahu, leher, dan lengan. Salah satu teknik dasar seperti ini sangat sederhana pada gerakannya. Langkah ke-1 yaitu dengan tendang pada kedua kaki ke belakang. Lalu harus meluncur sedikit dan tarik badan dengan lengan. Bila melatihnya secara terus-menerus, dapat menguasai teknik ini dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, adapun teknik dasar gaya renang. 1. Pernafasan. Salah satu dari keberhasilan dalam berenang, kita dapat mengatur nafas dengan baik. Pertama, berdirilah di pinggir kolam dengan sangat rendah dan wajah Anda tetap di permukaan air. Tarik nafas melalui mulut dan tahan beberapa saat dan kemudian masuk kepala ke dalam air. Dan juga hembuskan nafas melalui hidung. Lakukan suatu latihan ini secara perlahan sebanyak 10-15 kali setiap Anda selesai dalam melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut sehingga dapat menentukan irama Anda sendiri. Yang kedua, meluncur. Meluncur merupakan sebuah gerakan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Pertama-tama, turunlah dalam sebuah kolam yang dangkal dan membelakangi dinding kolam. Tempelkanlah salah satu telapak kaki, kanan atau kiri, di daerah dinding kolam dengan jari-jari kaki menghadap ke bawah sebagai tolakan untuk dapat meluncur. Dorong badan melalui sebuah tolakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan tangan sejajar di depan. Kepala diusahakan untuk dapat masuk dalam air sehingga kuping sejajar dengan lengan tangan. Lakukanlah dengan sebanyak 10-15 kali gerakan untuk bisa menemukan keseimbangan tubuh Anda. Ketiga, mengapung. Mengapung
Terlentang juga dilakukan dengan cara tarik ke belakang sampai dengan kuping terendam di dalam air. Renggangkan kedua belakang tangan. Untuk siku-siku pergelangan tangan tetap lurus dan rileks. 4. Mengambang tegak lurus secara vertikal. Mengambang tegak lurus secara vertikal yang paling lazim digunakan yaitu gerakan tubuh dengan posisi tubuh tegak lurus di bawah permukaan air dan kepala tetap di atas pada permukaan air sebatas dagu. Sedangkan untuk gerakan tangan dan kaki digerakkan untuk sebuah keseimbangan agar tubuh tetap melayang di permukaan air. Adapun peraturan renang yaitu saat perlombaan akan dimulai, wasit start meniup peluit panjang sebagai aba-aba bagi para perenang untuk naik ke balok start untuk gaya dada, bebas dan kupu-kupu, atau bersiap di dalam air dengan badan menghadap dinding kolam atau untuk gaya punggung. 2. Perenang harus berada dalam posisi start setelah wasit start memberi aba-aba siap. Start dianggap tidak sah jika ada peserta yang melompat lebih dahulu sebelum ada aba-aba. 3. Posisi start untuk nomor renang yang dimulai dari atas. Balok start adalah badan membungkung ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. Untuk gaya punggung perenang, memegang pegangan besi pada balok start dan kaki bertumpu pada dinding kolam dengan lutut ditekuk di antara dua lengan. 4. Perenang boleh mulai melompat ketika pistol start sudah ditembakkan. 5. Perenang harus tetap berada pada lintasan masing-masing sesuai hasil undian atau keputusan panitia lomba. 6. Perenang tidak boleh mengganggu peserta lainnya dengan cara memotong lintasan atau cara lain yang menyebabkan pelanggaran. 7. Jika pelanggaran mengancam kesempatan seorang peserta untuk menang, ketua pertandingan berkuasa untuk mengizinkan peserta tersebut mengikuti lomba kembali pada babak berikutnya. 8. Untuk semua nomor pertandingan, perenang harus menyentuh ujung kolam saat berbalik. Pembalikan harus dilakukan dari dinding dan perenang tidak boleh mengambil langkah dari dasar kolam. 8. Untuk semua nomor pertandingan, perenang harus menyentuh ujung kolam saat berbalik. 9. Berdiri di dasar kolam ketika perlombaan berlangsung tidak akan menyebabkan peserta diskualifikasi kecuali jika berjalan. 10. Peserta yang berenang sendiri saja harus menyelesaikan seluruh jarak renangnya lebih dahulu sebelum dinyatakan menang. Demikian tugas dari mata kuliah pendidikan olahraga. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.